Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mubassirat Ruqayyah binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperlihatkan aku mimpi, dan Isa memanggilku agar segera datang ke rumahku di sisi jannah Isa. Aku datang dengan buru-buru. Aku melihat Isa alaihi salam ada di depan jendela yang besar, dan di ujungnya terlihat Masjid Al-Aqsa di kejauhan. Isa membalikkan tubuhnya melihat kedatanganku. Dia berkata, "Salam sejahtera wahai Ruqayyah. Apa yang kamu lakukan di tempatmu?" Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak melakukan apa-apa selain memanggil hamba-hamba Allah." Isa memandangku dan berbalik melihat ke depan jendela. Isa berkata, "Perhatikan hatimu wahai Ruqayyah. Janganlah kamu asik menonton kisah dan angan-angan kaum ingkar." Aku tidak mengerti maksudnya. Aku bertanya, "Apakah maksudnya ya Nabi Allah?" "Lihatlah, engkau telah lari dari jalan yang Allah ridhoi. Engkau melihat tontonan yang melalaikanmu dari mengingat Allah." Aku kaget. Sungguh, aku sering menonton serial di layar ponselku seminggu ini, dan itu kisah dalam film, dan aku selalu menonton sambungannya. Kenapa dia tahu? Aku malu sekali. Isa alaihissalam berkata, "Ingatlah, apapun yang kamu lakukan, sungguh Allah mengawasimu dan Maha mengetahui. Bacalah zikir dalam kalbumu daripada engkau menyia-nyiakan waktumu." Dan dia pergi dan berkata, "Ikutlah denganku." Dan aku mengikutinya. Isa berkata, "Kita akan pergi ke satu tempat." Dan aku menaiki kendaraannya dan duduk di hadapan Isa agak menyamping dan berjarak. Aku memandang ke depan, dan Isa memandang ke belakang. Kami tidak berbicara. Setelah sampai pada satu tempat, Isa membawaku ke gua yang tinggi, dan di sana terikat seorang pria. Dia menyeringai dan berubah wajah, lemah dan tidak berdaya. Dia diam saja, dan pipinya telah berada di lantai. Meleleh lemah. Ya, seperti dia meleleh. Pria aneh itu memandang lemah dan berkata, "Lepaskan aku, Isa." Nabi Isa berkata, "Belum waktunya wahai Ad-Dajjal." Dan wajah Ad-Dajjal berubah menyeringai. "Biarkan aku menempuh jalanku wahai Isa. Aku ingin segera menuju hamba-hamba Allah, dan pengikutku telah menungguku wahai Isa." Nabi Isa berkata, "Tidak wahai Dajjal, sungguh masa ini telah dipenuhi fitnah. Lihatlah bagaimana hamba-hamba Allah lalai dari ingatannya kepada Allah. Sungguh, angan-angan telah mengelabui hamba-hamba Allah di dunia ini." Dajjal menjawab, "Mereka pengikutku Isa. Mereka hanya akan patuh atas perintahku kelak. Biarkan aku menemui pengikut-pengikutku." Nabi Isa berkata, "Tidak wahai Dajjal, biarkan Allah meluruskan mereka, agar mereka tidak tuli, bisu dan buta." Dan Dajjal tertidur dengan lemah, tapi wajah yang berubah-ubah. Dia memandangku. "Wahai Ruqayyah, kamu mengira pengikutku mendengarkanmu?" Dia tertawa. "Tunggulah, aku nanti Ruqayyah datang menemuimu di akhir. Dan itulah dimulainya kedatanganku. Aku akan mencarimu, dan engkau akan tahu bagaimana aku berkuasa melakukan apapun di hadapanmu." Dan dia berubah menjadi seseorang yang aku kenal. Isa memandang kepadaku dan berkata, "Diamlah di belakangku Ruqayyah, dan jangan memandangnya." Dan aku bersembunyi di belakang Isa alaihi salam. Ad-Dajjal dengan posisi pipinya di atas lantai, dan dia lemah tidak berdaya. "Lihatlah di akhir Ruqayyah, aku akan berada di dalam selimutmu tiba-tiba, dan janganlah kamu mengira bisa selamat dariku." Saat aku menulis mimpiku, wallahi, sungguh aku pernah bermimpi Dajjal tiba-tiba berada dalam selimutku, dan kedua jari saya pecah dihisapnya,
dan kami meronta-ronta dan membaca ayat-ayat 3 kul, dan dia terlempar. Aku lari, dan mohon pada Allah, bangunkan aku ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi. Dan dalam kalbuku Allah berkata, ini bukan mimpi, ini nyata, dan aku kembali lari dalam kelelahan. Dan maklum, ini bukan mimpi, ini nyata. Isa mengajakku pergi dan kami meninggalkannya. Dajjal bangkit dan dengan bengis berkata, "Wahai Ruqayyah, aku akan memburumu dan akan memenggal kepalamu. Akan tetapi aku lebih membiarkanmu setelah aku melakukan kejahatanku padamu, agar engkau tahu Ruqayyah telah berkhianat kepada janji Allah untukku." Dan aku berlari menjauhinya dan berdiri di depan gua yang besar, pohon-pohon yang hijau di sekitar lembah-lembah. Isa membawaku pergi, dan Isa melihatku dan berkata, "Sungguh, aku akan datang sebelum dia memenggal kepalamu, Ruqayyah." Aku menunduk dan ingin rasanya menangis. Ancaman Dajjal dengan kejahatannya. Isa tersenyum dan berkata, "Sungguh, Allah menjagamu, dan janganlah engkau melepaskan ingatanmu pada Allah." Aku terbangun dan mengingat apakah kesalahan fatal dengan banyak menyaksikan serial drama di ponselku. Aku akan takut melakukannya lagi dan lalai mengingat Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb ya Sami ya Basir. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.